Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 25 April. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami boleh mendapatkan renungan yang baru. Dialah Roh Kudus yang menolong firman-Mu, dialah Roh Kudus yang menolong hamba, sehingga firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Saya bacakan dari kitab 2 Samuel pasal ke-14 ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Dalam renungan kita pagi hari ini, kita sedang belajar dari keluarga Daud dan juga anak-anaknya. Kita melihat di dalam renungan kita ini bahwa Amnon anak Daud dari istri yang bernama Ahinoam jatuh cinta. Ya, Amnon jatuh cinta dengan anak istri Daud juga yang bernama Tamar, cuman beda istri begitu ya. Yang bernama Tamar dari istrinya yang bernama Maaka. Jadi Maaka ini adalah putri Raja Talmai. Jadi ketika Daud mengungsi ke Gesur, ke daerah Filistin, Raja Gesur memberikan dia putrinya menjadi istrinya. Dan anaknya ini ada seorang perempuan cantik bernama Tamar. Ahinoam jatuh cinta kepadanya. Ya, kalau orang Batak ini masih semarga. Jadi Ahinoam dengan Tamar ini masih satu ayah, walaupun beda ibu. Marganya marga Daud. Kalau orang Batak, saya marga Banjarnahor, ini tidak boleh menikah ya. Walaupun silsilahnya sudah sangat jauh sekalipun, namanya satu marga itu tidak boleh. Itu menurut adatnya orang Batak. Tetapi di Alkitab ini kita melihat bahwa Amnon ini dengan Tamar ini diperbolehkan. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Amnon ini tidak pede menyatakan cintanya kepada Tamar. Akhirnya dia menjadi galau. Dari jadi galau. Tapi ada seorang juga, masih saudaranya juga, saudara, itu anak abangnya Daud. Anak abangnya Daud bernama Simea. Jadi anaknya Simea ini, abangnya Daud ini bernama Yonadab. Dia mencoba mencomplangin, saudara ya. Jadi dia jadi comblang, dia mencomblangin. Ya, dia mengatakan kepada Amnon, kamu kenapa galau gitu? Akhirnya Amnon cerita, iya saya jatuh cinta dengan Tamar katanya. Ya udah gampang kata si Yonadab. Akhirnya mereka dipertemukan. Dan berhasillah Amnon ketemu, bisa menyampaikan isi hatinya kepada Tamar. Tetapi yang terjadi apa, saudaraku? Amnon ini dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga dia memperkosa Tamar. Dan setelah dia memperkosa, yang tadinya dia jatuh cinta, cintanya menggebu-gebu, akhirnya dia menjadi benci. Cintanya berubah jadi benci. Bahkan dia menganggap jijik gitu melihat Tamar ini. Dan Tamar sebagai putri raja yang biasanya dia memakai baju yang mewah, pakaian yang indah, dia berubah menjadi memakai pakaian berkabung. Karena apa? Dia merasa kesuciannya sudah lagi tidak suci. Kesuciannya sudah direbut oleh Amnon. Abangnya Tamar langsung curiga. Dia bertanya, apakah kamu diperlakukan tidak baik?
Dan Absalom mengatakan, "Sudah, adikku, diam saja." Absalom marah, tetapi dia tidak mengungkapkan marahnya itu, tapi disimpannya di dalam hati. Setelah 2 tahun berselang, masalah itu tidak ada penyelesaiannya, tidak ada rekonsiliasi. Dan Amnon juga tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah lakukan. Akhirnya Absalom membuat satu keputusan, membunuh Amnon. Setelah dibunuh, dia kabur, saudara. Absalom kabur, dia melarikan diri ke kampung mamanya dia, yaitu ke Gesur. Dia pergi ke Gesur, dan Daud juga tidak mencarinya ke sana. Dia membiarkan, karena dia sudah antar negara, gitu ya. Mungkin di sana dia langsung berubah kependudukannya, begitu, sehingga dia bisa dilindungi di Gesur. Tetapi saudaraku, setelah kasus ini 3 tahun berlalu, hati Daud pun sudah tidak benci lagi, tidak marah lagi kepada Absalom. Panglima Daud bernama Joab menjemput Absalom kembali lagi ke Yerusalem. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat ini. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Tapi saudaraku, setelah 2 tahun Absalom ini di Yerusalem, dia juga merasa gelisah. Dia merasa galau. Karena apa? Sudah 2 tahun raja tidak ada komunikasi dengan Absalom. Dan dia berpikir, Absalom berpikir, ngapain saya datang ke Yerusalem, kok toh juga tidak diperdulikan, tidak diomongin, begitu ya. Ngapain saya datang, mendingan saya balik lagi ke Gesur. Ngapain saya dijemput ke Gesur? Akhirnya dia marah, saudara. Kebetulan dia punya ladangnya dekat dengan ladangnya Joab, panglimanya Daud, dibakar. Akhirnya Joab juga protes, ngapain, kenapa kamu membakar ladang saya? Langsung kesempatan bagi Absalom untuk mengutarakan isi hatinya. Ngapain kamu panggil saya dari Gesur? Saya di Gesur itu sudah enak. Saya di sana sudah punya kehidupan. Tapi kamu panggil saya ke Yerusalem, tapi saya dicuekin. Emang enak dicuekin? Nah, kira-kira begitu, saudara. Emang tidak enak ya, saudara, kalau dicuekin ya? Dan Absalom bilang, kalau memang saya bersalah, biarkan raja menghukum saya. Biarkan raja membunuh saya. Saya siap mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Tapi jangan saya dicuekin begini. Nah, kata Absalom, saudaraku ya. Sampai dia marah, dibakarnya dulu, saudara. Akhirnya, saudaraku, di ayat yang ke-33 dikatakan, raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Ya, kita melihat di sini ada rekonsiliasi. Jadi saudaraku, rekonsiliasi ini menyelesaikan, menghentikan banyak masalah. Jadi saudaraku, di dalam gereja juga harus ada rekonsiliasi. Amin. Kita melihat dalam renungan kita ini masalah Amnon dan Tamar tidak ada penyelesaiannya selama 2 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Kebrutalan. Absalom membunuh Amnon. Coba seandainya ada rekonsiliasi, mungkin juga tidak akan terjadi. 2 tahun Absalom kembali dari Gesur ke Yerusalem, tetapi dia di Yerusalem dicuekin. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia membakar ladangnya Joab. Baru ada, saudaraku, rekonsiliasi. Akhirnya Absalom dipanggil ke istana Daud. Ketika Absalom ada rekonsiliasi bersama dengan Daud, maka kasus pun selesai. Ada berkat Tuhan. Dia pun mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Absalom mengakui dosanya, dia sujud di hadapan raja. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, rekonsiliasi ini harus kita lakukan ketika memang ada yang harus diselesaikan. Amin. Yang kedua, kita melihat di sini juga bahwa Absalom berani bertanggung jawab. Dia berkata, jika aku bersalah, biar ia menghukum aku.
biar dia menghukum mati. Dan juga kita melihat dia berani sujud di hadapan raja. Ya, sebagai orang yang paling muda, yang memang dia juga punya kesalahan, dia berani mempertanggungjawabkan. Dia berani meminta maaf. Ini juga yang harus kita lakukan juga sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Mari kita belajar dari hal ini. Mari kita berani mengakui salah kita. Mari kita sujud kepada orang yang seharusnya kita minta ampun. Amin. Yang ketiga, saudaraku, masalah yang didiamkan akan menjadi bom waktu. Memang saudara, di dalam rekonsiliasi ini dibutuhkan orang ketiga. Dibutuhkan inisiatif orang ketiga. Dan kita melihat di sini Yoab berinisiatif. Dia melihat bahwa Raja Daud tidak lagi marah terhadap Absalom. Maka dia punya inisiatif untuk membuat satu strategi. Ya, Yoab ini sebagai panglima, dia belajar strategi. Bagaimana strateginya supaya Absalom ini bisa kembali. Dan dia berhasil. Sehingga terjadilah rekonsiliasi antara Daud dengan anaknya Absalom. Jadi saudaraku, masalah yang didiamkan akan menjadi bom waktu. Tidak akan mungkin selesai pada waktunya. Yang terjadi apa? Masalah ini semakin besar. Jadi inilah yang menjadi renungan kita pagi hari ini, supaya terjadi rekonsiliasi. Apapun masalah kita, persoalan kita, ketika terjadi rekonsiliasi, maka ada berkat Tuhan bagi kita, ada pengampunan bagi kita, ada penyelesaian segala masalah-masalah yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat renungan kami. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Roh Kudus mengurapi firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.